Kita akan melaporkan kepada Komisi Tinju Indonesia. Kita akan melaporkan kepada Komisi Tinju Indonesia, kepada Menpora, ya, Komisi Olahraga Indonesia. Kenapa ada pertandingan tinju nggak tahu kelas apa ukurannya? Kalau tinju itu kan ada usia, ada berat badan. Nah kalau ini antara om-om 38 tahun dengan anak kecil umur 15 tahun tinju gitu. Nah, ini eksploitasi anak. Saya baru lihat video bahwa para tabas akan melaporkan Deddy Corbuzier ke Komnas Anak, ke polisi karena mengeksploitasi anak katanya. Anaknya umur 15 tahun bertarung sama Vicky umurnya 38 tahun. Kalau patah nanti lehernya bagaimana? Untung menang katanya. Kalau kalah patah lehernya siapa yang bertanggung jawab? Ya bapaknya lah yang bertanggung jawab. Ngapain lu yang repot? Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini pengacara dari kubu Haji Faisal yakni Mirwansah kembali menantang Farhad Abbas dan mengecam Farhad Abbas atas komentarnya yang akan melaporkan Deddy Corbuzier karena menggelar pertandingan tinju antara anaknya dengan Vicky Prasetyo. Dan memang di situ Aska Corbuzier memang masih berusia 14 tahun dan melawan Vicky Prasetyo yang berusia 30 tahun lebih atau 35 tahun. Namun dalam pertandingan itu Aska Corbuzier akhirnya meng-KO Vicky Prasetyo hanya 2 ronde saja. Karena kita tahu meskipun masih muda, Aska Corbuzier ini dididik dan dilatih oleh profesional tinju dan kita lihat badannya juga jauh dengan Vicky. Aska yang sangat atletis bahkan lebih tinggi dari Vicky Prasetyo. Dan kita tahu Vicky Prasetyo ini adalah sebenarnya ayah sambung dari Aska Corbuzier karena Vicky Prasetyo sempat menikahi ibunya, ibu kandungnya, yakni Kalina Oktariani yang pernah menikah dengan Deddy Corbuzier dan mempunyai anak Aska Corbuzier. Disinilah kemudian Farhad Abbas menyanyi di media bahwa dia akan melaporkan orang-orang yang terlibat di dalam pertandingan itu termasuk Deddy Corbuzier kepada Komisi Tinju, kepada Menpora dan juga kepada polisi katanya. Karena itulah pengacara dari kubu Haji Faisal yakni Mirwansah SHMH mengecam apa yang dikatakan oleh Farhad Abbas itu. Sementara sebelumnya dia juga mengecam Farhad Abbas yang ikut-ikutan mengomentari kasus perseteruan antara Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal. Saya baru lihat video bahwa para tabas akan melaporkan Deddy Corbuzier ke Komnas Anak, ke polisi karena mengeksploitasi anak katanya. Anaknya umur 15 tahun bertarung sama Vicky umurnya 38 tahun. Kalau patah nanti lehernya bagaimana? Untung menang katanya. Kalau kalah patah lehernya siapa yang bertanggung jawab? Ya bapaknya lah yang bertanggung jawab. Ngapain lu yang repot? Ya, ngapain lu yang sewot? Farhad Abbas. Deddy Corbuzier yang disebut eksploitasi anak itu gimana, Bang? Jadi Corbuzier, mudah-mudahan tidak ada lagi pertandingan kedua kali. Kita akan melaporkan kepada Komisi Tinju Indonesia, kepada Menpora, ya, Komisi Olahraga Indonesia. Kenapa ada pertandingan tinju nggak tahu kelas apa ukurannya? Kalau tinju itu kan ada usia, ada berat badan. Nah kalau ini antara om-om 38 tahun dengan anak kecil umur 15 tahun tinju gitu. Ini eksploitasi anak gitu. Bayangkan untung aja nih anak menang gitu. Kalau itu anak kalah kemudian patah lehernya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Nah makanya saya harusnya menyarankan kepada Deddy Corbuzier, ketika tingkat kekayaan popularitas seseorang itu tinggi, harusnya dia lebih. Ini kan penyiksaan terhadap anak. Karena tidak sebanding. Vicky itu walaupun kalah, dan saya rasa Vicky itu pura-pura kalah. Nah kalau pura-pura kalah berarti motivasinya apa? Berarti pertandingan ini hanya main-mainan dan lucu-lucuan. Berarti bisa dibilang itu ilegal. Ini pertandingan ilegal. Harusnya pihak kepolisian, harusnya Kapolri pergi proses, hentikan, jangan dikeluarkan izin pertandingan tinju itu. Ya. Dia meraup banyak keuntungan ya, Bang? Ya, keuntungan itulah yang kita anggap ilegal. Kembalian aja uang penontonnya.
Masa melakukan pertandingan anak kecil umur 15 tahun lawan orang tua? Ini kalau di luar negeri bisa ditangkap bapaknya, kira-kira seperti itu. Nah, bukannya saya mencampuri atau protes, Deddy itu sahabat saya. Tapi mudah-mudahan Deddy Corbuzier, kita itu sayang sama kamu dan anak kamu. Makanya kita protes. Jangan sampai nanti besok melawan lagi Ahmad Dhani, besok melawan lagi Farhad Abbas, hanya gara-gara ingin anaknya menang gitu. Ya kalau mungkin lawan saya belum tentu. Nggak sekalian jadi petinju aja gitu Tapi Bang. saya nggak mau jadi petinju atau mau main-main lawan anak kecil, karena nanti tetap aja kita yang disalahkan. Bang, tapi itu kan sebagai sebuah entertainer, Bang. Oh nggak bisa, ini Indonesia ini nggak tahu itu main-main. Orang taunya itu serius karena ada pukul-memukul 3 ronde, ya kan? Dan dia tidak mengakui itu main-main, dia mengakui bahwa Vicky KO kan, TKO ya. Berarti berencana untuk datang ke KONI atau ke Komisi Tinju Indonesia? Ya nggak perlu, sebenarnya cukup kalau kita punya Menpora, kita punya Komisi Olahraga Indonesia, kita punya Menteri Pariwisata, kita punya Kapolri, kita punya Presiden, harusnya kan tangkap hal seperti ini gitu. Ini kan bukan persoalan main-main, ini persoalan anak kecil yang berbadan besar bermain tinju melawan orang besar, kebetulan menang. Kalau kalah gimana? Nah ini merupakan penyiksaan juga terhadap anak karena membiarkan anaknya dipukul-pukul sama orang lain di ring tinju gitu. Oke. Pamit ya, Bang. Abbas, keong racun, ngerti nggak? Ya, jadi biarinlah itu urusan dia, ya. Tahu juga sudah dapat izin dari pihak kepolisian untuk pertarungan itu, diselenggarakannya pertarungan itu. Ngapain lu sewot, bos? Ya, hidup kau udah benar atau belum? Itu masalah anak kau di mana sekarang? Udah betul atau enggak? Gitu loh. Rumah tangga kau gimana emangnya? Udah bagus-bagus amat emangnya? Hah? Jadi jangan kau pandai salam pandai aja, ya. Tapi kau pandainya buat sensasi aja, pandainya buat ribut aja, pandainya ngebacot aja. Ayo berdebat sama saya, perang secara terbuka. Saya tantang kau, para tabas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya menantang Farhad Abbas untuk berdebat secara terbuka. Karena saya cukup tertantang karena caption Farhad Abbas di akun Instagram pribadinya mengatakan bahwa banyak hal lah dia katakan yang menurut saya itu tidak tepat dan tidak pantas, ya. Bukannya menyejukkan, malah bikin panas. Oleh karena itu, kalau kau memang merasa hebat dan jago dan pandai sesuai dengan nama partaimu, ya, saya tantang Farhad Abbas untuk berdebat secara terbuka biar kau makin pandai. Ya, oke? Saya tunggu 3 kali 24 jam dan itu sudah saya komen di Instagram Farhad Abbas, tapi dia nggak tanggapi. Makanya saya buat VT ini untuk menantang Farhad Abbas secara terbuka. Oke? Salam pandai, ya. Jangan hanya salamnya yang pandai, orangnya juga harus pandai. Otaknya juga harus pandai, ya. Biar Indonesia pandai, betul-betul pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.